Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Judul pembahasan kita kali ini adalah bernostalgia itu berbahaya. Ini merupakan judul yang sangat menarik. Saya percaya kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penuh berkat dari firman Tuhan kali ini. Apakah saudara adalah orang yang senang bernostalgia? Dan mengapa saya sebut itu berbahaya? Mari kita akan bahas bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa artinya bernostalgia. Bernostalgia adalah memiliki perasaan yang sentimental untuk mengenang peristiwa yang manis atau yang bahagia di masa yang lampau. Karena itu kita bisa melihat bahwa bernostalgia itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah faktanya sudah tidak ada lagi. Yang kedua, faktanya itu terjadi di masa yang lampau. Atau dengan demikian itu merupakan tindakan untuk melawan proses waktu yang berjalan ke depan. Pertanyaannya tentu yang membuat bernostalgia itu berbahaya adalah apa? Yang pertama tentu jika kenangan yang dianggap manis itu adalah perbuatan dosa atau kejahatan yang kita lakukan di masa yang lampau. Yang kedua, jika pikiran dan perasaan tersebut terus di-entertain, maka akan mengakibatkan dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang melanggar kekudusan Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan jatuh di dalam pencobaan. Sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang kembali jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, itu disebabkan karena kembali mengingat kenangan-kenangan manis di masa yang lalu, yang sebetulnya merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu ini akan menjadi pelajaran yang penting dan berarti bagi kita, agar kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah kita tinggalkan sebelumnya, agar kita terhindar jatuh lagi di dosa yang sama, agar kita terhindar dari hal-hal yang lebih buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memahami bahwa jiwa kita atau hati kita itu memiliki beberapa unsur, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan juga kesadaran atau hati nurani. Nah, di dalam jiwa dan hati kita lah letak area pertempuran agar kita bisa hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, jika keinginan di dalam jiwa itu tidak dapat dikendalikan, maka yang terjadi adalah apa yang Alkitab sebut dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup, itu merupakan natur dari dosa yang dapat membelenggu jiwa seseorang. Kita juga mengerti bahwa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah membuat kita semakin bertumbuh sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik. Itulah proses yang disebut dengan proses menuju kesempurnaan yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya saudara, bernostalgia itu menjadi berbahaya karena bernostalgia itu sangat bertentangan dengan beriman atau buah iman yang saya sebut dengan berpengharapan. Memang kelihatannya ada hal yang sama antara bernostalgia dan berpengharapan, tetapi tentu ada perbedaan yang sangat jelas. Saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat lebih teliti perbedaan dan juga kesamaan antara bernostalgia dan berpengharapan. Yang pertama, apakah kesamaan
persamaan dari berpengharapan dan juga bernostalgia? Tentu sama-sama menggunakan hati yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, dan juga ada kesadaran kita atau hati nurani kita. Orang yang bernostalgia dan orang yang berpengharapan sama-sama menggunakan hati, tetapi tentu ada perbedaan yang sangat jelas. Apa saja? Yang pertama adalah tentang letaknya. Bernostalgia itu letaknya di belakang, tetapi berpengharapan itu letaknya di depan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang bernostalgia adalah orang yang terus-menerus melihat ke belakang. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang terus-menerus melihat ke belakang, maka hidupnya tidak akan melihat pertumbuhan. Kita bisa melihat yang terjadi dengan istri Lot. Kita bisa melihat yang terjadi dengan bangsa Israel yang terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa, tentu mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah tentang dasarnya. Bernostalgia memiliki dasar pikiran dan perasaan manusia semata, tetapi berpengharapan memiliki dasar yang kuat dan kokoh, yaitu Kristus dan juga kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan 1 Timotius 1 ayat yang pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Sudah jelas bahwa dasar pengharapan kita adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga yaitu tentang sifatnya. Bernostalgia sifatnya adalah angan-angan dan mengecewakan. Tetapi berpengharapan sifatnya adalah pasti dan tidak mengecewakan. Firman Tuhan yang menjelaskan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Dan yang keempat adalah tentang tujuannya. Bernostalgia memiliki tujuan hanya untuk kesenangan manusia, tetapi berpengharapan memiliki tujuan yaitu kemuliaan Allah. Seperti yang firman Tuhan katakan kembali, Efesus 1 ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita bisa memahami bahwa bernostalgia itu dapat membahayakan kehidupan kita. Tetapi berpengharapan itu merupakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan berpengharapan, maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman dan janjinya. Sehingga berpengharapan merupakan tindakan yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa janji Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sebagai penutup, apakah yang harus kita lakukan agar kita dapat terhindar dari keinginan berbahaya di balik bernostalgia? Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, tentu kita memahami Roh Kudus akan memberikan kekuatan senantiasa kepada kita agar kita dimampukan untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, agar kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sebab firman Allah berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan berpengharapan kita percaya bahwa kita akan memulai dengan iman dan juga mengakhirinya dengan iman. Kita memulai dengan kemuliaan, kita mengakhirinya dengan kemuliaan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya percaya kita akan terus bersama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus dan firman-Nya. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.